Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah taklim sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlanjutkan taklim kita pada halaman 17. Wa mubtilatuha itu ya. Jadi daripada hukum-hukum dalam salat adalah wa mubtilatuha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa daman nafa'a biha bi'umumi bid-daraini amin. Wa mubtilatuha, dan yang membatalkan salat. Nutkun, ngomong, bicara, ucap. Biharpa ini dengan dua huruf ya. Biharpa ini dengan dua huruf, wilaan berturut-turut. Walau fi tanah nuhin, walaupun pada waktu dehem. Tanah nuh tuh dehem. Au harfin mubhimin, atau satu huruf tapi memberi paham. Satu huruf tapi memberi paham. Min kalamin basyarin, dari omongan, ucapan manusia. Seperti kalimat apa? Satu huruf tapi mengandung arti. Seperti ki ya, kom kasro ki, artinya pelihara lah ya. La yasirin, tidak perkataan yang sedikit, tidak membatalkan kalau perkataan sedikit. La yasiri kalamin, tidak membatalkan sedikit omongan. Sabaqo lisanuhu, yang terlanjur mengucapnya oleh lidahnya, ilaihi, kepada kalam itu. Au nasiha, atau dia lupa, ngomong dikit tapi lupa. Au jahila, atau dia bodoh nggak paham, tahrimahu, akan haramnya, biha, di dalam salat. Dehem yang sengaja ya, itu adalah bisa membatalkan akan salat kita yang disengaja dan tidak darurat. Kalau darurat tidak apa-apa. Seperti seret gitu, ucapan mengucapkan itu berat di sini di leher, seperti macet di leher. Begitu. Terpaksa itu nggak apa-apa, boleh, nggak batal. Seperti untuk mengucapkan baca Fatihah nggak bisa kita kalau nggak didehemin. Begitu. Wa qaruba ahduhu bil Islam, dan baru dia masuknya ke dalam Islam. Orang baru masuk Islam itu masih banyak kekurangan ilmunya, itu dimaafkan.
sholatnya masih banyak yang kira-kira buat orang pandai mah batal, tapi buat orang bodoh, apalagi baru masuk, biarin aja dulu dah. Au nasa ba'idan 'anil ulama'i, atau daerah situ memang dari dulu jauh daripada ulama. Dari dulu jauh, tempat pengajian jauh, nggak ada ulama, nggak ada yang pada dakwah ke situ. Di pulau pokoknya terpencil. Walal di tanah nuhin, dan tidak batal dengan sebab dehem. Nah, ini seperti tadi saya katakan dehem. Dehem yang mana? Di ta'azzuri ruknin qauliyin. Karena sulitnya mengucapkan rukun qauli. Baca bismillah pokoknya, kan rukun qauli itu. Baca Fatihah. Mau baca Fatihah seret nih begitu mestinya. Enggak apa-apa, enggak batal. Boleh. Apalagi batuk yang terpaksa, emang bukan disengaja ya, enggak apa-apa. Tidak membatalkan batuk orang. Batuk nggak cukup satu kali, berkali-kali. Itu tidak membatalkan akan sholat kita. Memang kita lagi kurang sehat, tuh. Orang kurang sehat mandi maafnya. Wa in kasuro, meskipun banyak gitu batuknya, dehemnya. Waladohun, dan tidak juga membatalkan sholat kita oleh sedikit senyum tertawa. Wabukaun, dan nangis. Kadang-kadang ada juga tersedih-sedih nangis ya. Dengeran tuh suaranya nangis deh. Nah. Wasyu'alun, dan penyakit batuk ya. Wa atosun, dan bersin. Acis umpamanya lagi sholat, nggak batal, nggak. Tapi bacaan, kalau bacaan ayat yang belum terus itu harus diulangi. Ayatnya bukan surahnya. Ulangi dari awal ayat lagi. Kalau setengah-tengah ayat ya. In golabat, jika memang terlalu ya, terpaksa. In golabat, jika memang terpaksa harus bersin, batuk ya, terpaksa, saking khusyuknya sholat sampai nangis gitu ya. Atau lagi sholat ingat sesuatu yang membuat dia geli, sedikit ketawa itu, nah, nggak batal, terpaksa. Wakolat, dan sedikit. Kalau banyak mah batal. Kalau ketawanya ya sampai ketawa gitu, hahaha, jangan, batal begitu. Nah, kan udah banyak. Dilekin sama temannya sebelah kan, kadang suka gangguin. Masya Allah, jangan suka kita gangguin orang sholat. Ya, dosa besar itu, dosa. Orang ini lagi sholat kita gangguin itu. Waduh, bajunya baru, kuning lagi, kuning tai dia. Umpamanya, ini kuning tai lagi. Ya, ketawa gitu, membuat dia ketawa, gak khusyuk jadinya. Dihapus pahala kita ibadah 40 tahun, 40 hari. Gara-gara gangguin itu orang sholat.
au kasyaman wa qalat wa fa'lin fahisin, dan perbuatan yang merusak, perbuatan yang jelek yang merusak dalam sholat. Mana? Kawas batin, seperti wasbah, loncat, lagi sholat loncat gitu. Umpamanya di depan kosong, dia loncat gitu, jangan. Jadi mestinya seret aja kaki selangkah, 2 langkah, seret lagi, kalau udah 2 kali, diam dulu dir. Kalau udah 1, 2, ya, kanan, kiri, henti dulu. Ntar maju lagi kalau masih kurang, ya, sampai lurus sapnya. Begitu juga mundur. Mundur umpamanya kita mulai pertama kan waktu imam sendiri dengan makmumnya sendiri, itu kan biasanya deket gitu kan. Nah begitu datang jemaah di belakang, kita mundur. Nah, pelan-pelan. Min ghairi jinsiha, dari lain jenisnya. Yakin, kasih yakinan secara yakin min ghairi jinsiha, dari selain jenisnya. Wasbah, loncat itu. Kasalah si khutuwatin, seperti mana? Seperti 3 kali langkah. 3 kali langkah nggak boleh. Itu sejenisnya, sejenis loncat. Kayak kalau kita mau maju kosong nih, jangan langsung melangkah begitu, lanjut kan, jangan. 1, 2 aja dulu. 1, 2. Masih kurang nih ke depan lagi, baru lagi agak seret kakinya. 1, 2, gitu. Ya. Jangan loncat, jangan diangkat, ya. Agak diseret kakinya. Wa tahriki kafin salasan, dan menggerak-gerakkan tapak tangan 3 kali. Ya. Menggerakkan tapak tangan 3 kali. Kenapa betul bergerak? Ya. Bihakin, dengan sebab gatel, garuk. Nah, garuk kan gerak tuh tangan. Nah, sedikit nggak apa-apa. Menggerakkan tapak tangan 3 kali dengan sebab garuk-garuk. Ya. Li ghairi siddati jarobin, karena tidak terlalu sangat, ya, lukanya. Wilaan berturut-turut 3 kalinya. Jadi bagusnya sih kalau garuk sekali-sekali, kali garuk gitu. Anu lagi, garuk lagi, gatel lagi, garuk lagi gitu. Ya. Jangan begini garuk, ya, jangan. Ya, jadi garuknya sekali-sekali, atau di tangan ditempel aja giniin aja, ya, seperti gitu ya, atau di pundak ditempelin tangan supaya nggak bergerak. Ini gininya aja, apa namanya, jarinya aja yang digerakkan. Pokoknya di sini, di apa namanya, di kepala kita, di muka gitu ya. Jangan begini gitu. Jadi berhentiin, yang bergerak ini aja, jari aja, yang nggak batal, supaya nggak batal. Jadi bergerak cuma jari ke tangan kita aja, supaya tidak batal soal kita. Atau garuk bagian badan di mana saja, sebaiknya tangan kita tempelin dulu tapak tangannya, kita garuk lempengan yang tubuh, yang sakit, yang gatal. Kalau memang terpaksa itu pun. Cuman kan kalau gatal digaruk pengen lagi,
ketagihan. pengen lagi, enak ya. Iya, satu jari. Lebih bagus kalau bisa satu jari aja. Ya. Satu jari aja tek. Itu satu lebih bagus. Ya, lebih aman. Bihikin dengan tiga risyidati carabin bilaan berturut-turut bihaisu yu'addu kullun muttasilan ala ma qablahu, bihaisu yu'addu sekiranya dihitung, dibilang, kullun tiap-tiap itu muttasilan menyambung ala ma qablahu atas perbuatan yang sebelumnya, walau sahwan meskipun lupa. Jadi jangan berturut-turut, kudunya kita stop dulu, ntar jalan lagi, langkah lagi. Wah, udah diam lagi, kemudian langkah lagi kalau masih kurang. La khofifin, begitu juga tidak menjadi batal dengan gerakan yang sedikit ringan. Wa in kasuro, meskipun banyak, mutawalian berturut-turut. Ya, banyak tapi perbuatan ringan. Mana kata riki asobihi, seperti menggerakkan jari-jari tangan ini, waktu garuk ya. Bagus mas satu, andai kata nggak bisa lebar banyak ya boleh sekali juga, masih kecil kalau bergerak. Hanya supaya nggak bergerak semuanya, ditempelin ini ya, diketukin ya, ke badan, supaya yang bergerak cuma jari ada yang bergerak. Kata riki asobihi, seperti menggerakkan jari-jari tangannya, wa asbanihi, dan kedipan mata. Ya, kedipan mata nggak bisa diituin, nggak bisa ditahan-tahan kalau pengen kedip ya. Wa mubtirun, dan perkara yang membatalkan akan puasa, seperti makan, minum, ya. Lagi sholat dia makan, lagi sholat minum, ya, nggak boleh. Wa ta'ammudu takriri ruknin fi'liyin, dan sengaja mengulang-ulang perbuatan rukun fi'li. Rukun fi'li dia ulang-ulang sampai berlebih-lebihan. Itu nggak boleh. Seperti ruku hanya satu kali, dia bikin 2 kali, diulangi, nggak boleh. Itu membatalkan itu. Wa italatu fi'lin qasirin, dan memanjangkan ya rukun yang pendek. Ini nggak boleh, jadi membatalkan nih. Dipanjangkan rukun yang pendek. Ya amdan, dengan sengaja. Mana rukun pendek? Rukun pendek ketika kita i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Itu ketika berdiri, rukunnya itu berdirinya rukun qasir, rukun pendek. Jadi jangan lama-lama. Paling doanya Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasita min syai'in ba'du. Udah langsung. Kecuali baca kunut pada rakaat terakhir pada sholat subuh, atau sholat apa aja yang ada kunutnya di akhir sholat, mestinya di akhir rakaat. Wa ikhlali syartin min syurutiha, dan merusak syarat-syaratnya, syarat daripada syarat sholat. Nah
ini akan menjadi batal salatnya, syaratnya rusak. Mana syaratnya rusak? Syarat salat kan ngadep kiblat, itu saya bilang pernah saya. Tapi rusak. Mana rusaknya? Menghadap kiblat. Itu ketika ya memberi salam terakhir. Padahal dada mestinya menghadap ke kiblat. Tapi dia ketika memberi salam dadanya bergerak ngikut nengok gitu. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ini dada kan ngikut dia bergerak, rusak namanya. Syaratnya rusak. Ya, syarat apa? Menghadap kiblatnya. Tuh ke kiri lagi, ikut lagi. Assalamualaikum. Rusak. Ya. Jangan sampai rusak rukun-rukun salat yang ada di dalam salat. Wa tarku ruknin min arkaniha, dan meninggalkan satu rukun daripada rukun-rukun salat batal. Mana meninggalkan banyak, yang ditinggalkan bukan sedikit. Seperti waktu tumanina yang banyak meninggalkan rukun itu. Rukun salat diantaranya tumanina yang sering dicuri di dalam salatnya, baik di rukunya tumanina kurang, i'tidal, atau sujud, duduk dan duduk sujud ada kurang tumanina. Ya. Itu yang membatalkan akan salat. Wa hukiya, dan diceritakan anisaihi dari Tuan Syekh Mu'inuddin annahu, bahwasanya ia Syekh Mu'inuddin qala berkata, karena Syekh Ahmad Al-Ghaznawi adalah Tuan Syekh Ahmad Al-Ghaznawi sakinan fi ghorin, tinggal di sebuah gua, sakinan tinggal, pigorin di sebuah gua, tinggal di guanya. Qaribin minasyam, dekat dari negeri Syam. Fazurtuhu, maka aku ziarah kepada dia, kepada Tuan Syekh, ya, Syekh Ahmad Al-Ghaznawi namanya. Yang ziarah siapa? Syekh Mu'inuddin. Dia ziarah kepada Syekh Ahmad Al-Ghaznawi. Syekh Ahmad Al-Ghaznawi tinggalnya di sebuah goa. Faizan, maka tiba-tiba ma'alaihi ilal jildu wal azam, tidak ada di dalam goa itu kecuali di situ ada kulit wal izamu, dan tulang belulang. Entah kulit apa, tulang belulang apa. Kulit kering tentunya ya, kulit kering. Pada kering dan tulang belulang di dalam gua itu. Wahwa, sedangkan Tuan Syekh Ahmad Al-Ghaznawi itu jalisun ala sajadatin, duduk di atas sejadah. Wa baina yadaihi, dan di depannya, di depan Syekh Ahmad Al-Ghaznawi, asadani, ada dua singa hidup. Singa hidup. Waduh, orang tinggal di gua ditemenin dengan dua singa. Faqala li, maka bertanya Tuhan saya kepadaku. Syekh Ahmad Ghaznawi bertanya kepada Syekh Mu'inuddin, min aina tasilu, dari mana kau datang itu? Kultu, maka aku menjawab,
min Baghdad, dari Baghdad. Saya datang dari Baghdad. Qala marhaban. Maka berkatalah selamat datang. Marhaban. Waksir khidmatal fuqara'i. Perbanyaklah Tuhan berkhidmat kepada orang-orang fakir. Ya. Jadi kita harus diperbanyak khidmah kita kepada orang fakir. Ya. Hatta yazuma amruka, sehingga menjadi besar urusanmu, perkaramu, derajatmu. Ya. Jadi dengan kita berkhidmatnya kepada orang-orang fuqara, orang-orang fakir, itu akan diangkat derajat kita. Dia diperintahkan yang semacam itu. Berkhidmat, perbanyaklah khidmat pada orang fakir. Wa inni, dan bahwasanya aku sakantu fi hadzal ghari, aku tinggal di dalam gua ini munju arba'ina sanatan, sejak 40 tahun. 40 tahun tinggal di gua. Sendirian sama temannya tadi, macan apa? Singa. Wa tazaltul khalqa, dan aku menjauhkan diri dari manusia, dari makhluk manusia. Uzlah namanya, uzlah. Walakin mastarahtu minal bukai, tetapi aku tidak pernah istirahat dari nangis. Nangis gak pernah istirahat, nangis terus kerjaannya. Nangis mulu dia. Ya, Ahmad Al-Ghazwani, orang-orang spiritual. Ya. Mundu salasina sanatan, sejak 30 tahun. 30 tahun nangis. Sedangkan tinggalnya di situ 40 tahun. 30 tahun dapat 10 tahun rupanya nangis. 30 tahun nangis. Ya. Li ajli khaufi syai'in, karena aku takut kepada sesuatu. Karena aku takut dengan sesuatu. Qultu, aku bertanya, ma huwa, apa yang ditakutin? Ya, qala, menjawab tuh Tuhan saya, as-sholat. Takut dengan sholatnya sendiri. Takut dengan sholatnya sendiri. Bapak, ija sholaitu nazartu piya. Apabila aku sholat, aku dapat melihat apa yang ada di dalam diriku ketika sholat. Segala apa yang ada di dalam dirinya kelihatan semuanya. Ya. Tentunya segala perbuatan, hati, apa semuanya kelihatan sama dia. Jadi dia ingat tuh semuanya tuh ketika dia sholat. Perbuatan dia, kejelekannya yang lebih banyak dirasakan sama dia. Subhanallah, nangis. Walaupun perbuatan sedikit kejelekannya, dia takut ya kejelekan yang dikit ini menghalangi untuk dia masuk ke dalam surga. Itu yang dia ngeri. Sebab bukan karena banyaknya amal orang tuh bisa masuk surga, tetapi dengan rahmat kasih sayang Allah sebetulnya. Inilah yang perlu kita cari, kasih sayang Allah, rahmat Allah.
30 tahun nangis mikirin apa? Sholat. Kalau lagi sholat kelihatan tuh dirinya sendiri. Idza sholaitu nazartu fiyya, apabila aku sholat aku dapat melihat dengan apa yang ada di dalam diriku. Wa bakaitu, dan aku nangis. Wa bakaitu, dan aku menangis. Wa qultu, dan aku mengucap, law ihtallat zarratun minasyurut da'at jami'u amali. Law ihtalat, jika rusak, zarratun, sebiji sawi aja, minasyuruti, dari syarat-syaratnya sholat. Nih, dikit aja yang rusak nih syarat-syarat sholat saya. Dia bilang gitu. Subhanallah. Ya, doa menjadi sia-sia. Jami'u amali, semua amal ibadahku sia-sia gara-gara kurang syarat di dalam satu sholatku itu. Subhanallah. Gara-gara kurang sholat, kurang syarat, dikit aja kurangnya, satu biji sawi, apalagi banyak kurang syarat, tidak memenuhi syarat, ya, ini dikit aja, itu menjadi penghalang untuk diterimanya dia punya amal ibadah. Waduriba bitoati, dan dipukul dia dengan perbuatan taatku, ala wajhi, atas diriku sendiri, atas wajahku, mukaku, dipukul bitoati, dengan taatku, dengan sholatku, dengan ibadahku. Ibadahku itu memukul diriku. Sholat ditolak, dia bukan yang belain kepada yang menegakkan sholat itu, tetapi malah menyiksa dia pukulin. Karena apa? Sholatnya cacat, sholatnya gak bagus, ya, seperti ini ditulisin terus. Jadi dia nangis terus mikirin itu. Jangan sampai ada sholat dia menyiksa dia nanti pada yaumul qiyamah. Fa in kunta ya fakir, jika kamu adalah wahai seorang fakir, ya, wa qulta, fa in kunta, maka jika adalah kamu ya fakir, takdiru, mampu, antahruja min ahdi an uhdatis salat, ya, akan keluar daripada tanggungan sholat, fa'alta amron, maka berarti kamu sudah melakukan perkara yang besar. Kalau kamu bisa mengeluarkan daripada perkara sholatmu, tanggungan dalam sholatmu itu, niscaya kamu telah dapat melakukan perkara yang besar. Wa ila, dan jika tidak, zahabal umru, maka hilanglah umur, ya, hilanglah umur itu, bil goblati, senantiasa dengan lalai, wa doa, dan menjadi sia-sia umur itu. Wa akhrajal Tabrani, dan telah meriwayatkan hadis ini oleh Imam Tabrani, wa Ibnu Huzaimah, dan Ibnu Huzaimah, wa Hibban, dan Ibnu Hibban, fi sahihaihima, di dalam kitab sahih keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ro'a, melihat, rajulan, seorang laki-laki, la yutimu ruku'ahu, dia tidak sempurnakan rukuknya di dalam sholat, nggak sempurna rukunya, nggak sempurna. Seperti tadi, ruku tuh mesti tapak tangan memegang lutut dan sikunya diluruskan. Sikunya diluruskan, ya, waktu megang lutut, sikut diluruskan, jangan dibengkokin gini, jangan. Jadi membongkok badan kita, kayak buat tunjangan aja gitu, ya, pegang lutut, diluruskan supaya sempurna. Supaya apa sempurna?
punggung kita supaya lurus punggung kita gitu. Ya. Sebab kalau kita lutut siku kita tekuk maka akan menjadi lebih bungkuk, terlalu bungkuk, itu nggak boleh. Ya. Jadi kudu pas-pasan, sedang-sedang aja. La yutimur ruku'ahu, tidak menyempurnakan akan rukuknya di dalam salat. Wa yanquru fi sujudihi, dan seperti orang yang matuk-matuk di dalam sujudnya. Ya, seperti cabung cebok. Seperti cabung cebok. Jadi ya sujud seperti orang cabung cebok, ya, seperti cabung cebok. Matuk-matuk. Tuk. Ya, gitu aja sujudnya. Jadi terlalu cepat kita seperti orang itu. Tidak ada tumaninanya ketika sujud. Kulihat dia. Wa huwa yusalli, padahal dia sedang sholat. Ya, sempurna rukunya enggak sempurna, sujudnya enggak sempurna. Wa huwa yusalli, padahal dia sedang sholat. Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau mata hadza ala halihi." Jika mati orang nanti ini masih keadaan begitu tuh sholatnya kayak gitu, mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dia mati tidak diakui, tidak membawa ajaran agama Nabi Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti dia tidak diakui sebagai umat Nabi. Sholatnya kalau gitu terus tuh ya udah. Kata Nabi, mata ala ghairi millati Muhammad, mati dia bukan tidak membawa agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab sholatnya menyimpang daripada yang benar, asal-asalan sholatnya. Sumaqala, kemudian bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masalul ladzi la yutimmu ruku'ahu, perumpamaan orang yang tidak menyempurnakan rukunya, wayan korupi sujudihi, dan mematuk-matuk pada waktu sujudnya, masalul ja'i, bagaikan orang yang sedang lapar, ya'kulu tamroh, memakan kurma, satu biji kurma, wat tamrotaini, atau 2 butir kurma, la yughniyani anhu, yang tidak mencukupi bagi dia daripadanya. Ya, 2 kurma, 1 kurma nggak cukup sama dia. Jadi makannya terburu-buru dia. Nah, seperti orang yang sedang kelaparan, masih kurang lagi. Begitulah orang yang sholatnya begitu, tidak sempurna. Wa Ahmadu, dan telah meriwayatkan juga Imam Ahmad, la yanjurullahu ila abdin, tidak melihat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba yang sedang ibadah, tetapi la yuqimu sulbahu min sujudihi, dia tidak bisa menegakkan tulang punggungnya ketika sujudnya. Tulang punggungnya dia tidak dirikan, tidak dia tegakkan ketika sujudnya. Gimana tuh? Waruku'i, begitu itu rukunya dia nggak luruskan. Ya, jadi ketika sujud kita harus tulang punggung kita nih dengan batang leher sama merata, ya. Apalagi pada waktu ruku, ya, masih benar. Wat-Tabrani, dan telah meriwayatkan Imam Tabrani pula, man sholaha li ghairi waqtiha, barang siapa yang sholat akan suatu sholat li ghairi waqtiha, bukan pada waktunya, belum waktunya atau lewat waktunya, ya,
walam yasbuk wudu'aha, dan dia tidak menyempurnakan wudunya. Walam yutimma laha, dan dia tidak menyempurnakan untuk sholatnya. Khusu'aha, akan khusyuknya. Wala ruku'aha, tidak juga rukunya. Wala sujudaha, enggak sempurna juga sujudnya. Kharajat wa hiya sauda'u, maka keluarlah sholatnya itu dalam keadaan hitam, bukan bersinar. Sholatnya menjadi berwarna hitam. Wah, sebab diberlakukannya sholatnya buruk oleh orang yang sholat, maka menjelma menjadi berwarna hitam dia. Muslimatun, wah, warna hitam dan gelap. Takulu, bicara dia, ngomong dia. Kepada siapa? Kepada orang yang melakukan dia sholat. Ya, apa dia bilang? Doya'akallahu, semoga Allah menyia-nyiakan kamu. Kama doya'ani, kama doya'tani, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan aku. Subhanallah. Sholat nanti akan menyiksa dia kalau sholatnya nggak bagus. Itu yang pada sholat, bagaimana yang nggak sholat ya? Subhanallah. Langsung ajab datang, nggak pakai tanya lagi deh. Hatta idza kanat haitsu Allah, sehingga menjadilah sholat itu sekiranya sekehendak Allah, lufat, ya, lupat, dilipat sholat itu, ya, kama yulafu as-saubul khulqu, sebagaimana dilifatnya baju-baju kotor. Summa duriba biha wajhuhu, kemudian dipukul dengan sholat itu wajhuhu, mukanya. Nauzubillah min dzalik, ya. Ini Pak, harus pelihara sholat kita yang bagus, sebagus-bagus di sholat. Dan setiap sholat kita berusaha sholat kita yang terbaik kali itu. Sebab kita belum tahu bisa sholat lagi besok apa kagak. Sampai umur kita tapi besok apa enggak. Nah, di situ sekalian ya. Mudah-mudahan sekedar hadis ini yang saya sampaikan ada manfaatnya ya. Ya, mudah-mudahan ingatin kita. Jangan sampai sholat juga malah sholat kita menyiksa kita nanti yaumul qiyamah di alam kubur. Bukannya hari kiamat aja, pas kita masuk kubur juga meninggal, ya kan? Menyiksa kita kalau memang sholat kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memaafkan segala kekurangan sholat kita. Makanya dianjurkan ketika sujud yang terakhir, ketika sholat ini sujud yang terakhir, itu agak lama dikit, lamain dikit. Yang pertama kita minta kepada Allah, semoga Allah maafkan segala kekurangan sholat kita tadi, yang banyak pada nggak khusyuk tuh, banyak banget yang nggak khusyuk. Ya Rabb, maafkan saya lalai dalam sholat saya. Banyak kekurangan, nggak khusyuk, pikiran kemana-mana. Maafkan ya Rabb, maafkan ya Rabb ya Tuhan kami, salat kami ini, dan terimalah salat kami apa adanya. Kau terima ya Rabb, maafkan segala kekurangannya. Baru hati kita tuh bicara, nggak usah pakai ngomong ucap itu, nggak usah. Kalau mulut mah subhana rabbiyal a'la aja, subhana rabbiyal a'la. Tapi mulut kita minta tuh kayak gitu. Sujud yang terakhir, ya mulut kita mah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sampai 11 kali. Sampai 11 kali subhana rabbiyal a'la. Itu paling banyak. Sebab para masyayikh, ulama salaf saleh itu biasanya ya memang di dalam membaca tasbih dia biasanya 7 kali. Kalau kita kan biasanya 3 kali, 7 kali, 9 kali. Paling banyak 11 kali. Kalau kita biasanya sekali, paling banyak 3 kali. Ada, ya. Jadi mestinya kita paling dikit 3 kali nggak apa-apa kita, sebab kita umat biasa.
Yang penting diterima oleh Allah ya. Walaupun 3 kali juga, so kita memang manusia biasa dan bukan nabi, bukan rasulnya, tetapi kita berusaha kayak gitu juga udah cakep banget deh. Udah bisa menjaga sholatnya ya namanya ya. Mudah-mudahan Allah terima sholat kita. Dan kalau kita akhiri dengan sujud yang kayak tadi itu, insya Allah sholat kita akan diterima walaupun banyak kekurangan-kekurangan. Apalagi kita tutup dengan qobliyah ba'diyah ya. Nah, demikian semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Dan Selasa malam Rabu yang akan datang ya, sementara libur dulu dari saya nggak datang dulu, libur dulu. Baru saya akan berangkat umroh dulu ya, paling 2 minggu deh. Mudah-mudahan diberikan kesehatan senantiasa, baik yang ada di sini maupun yang berangkat, sehat walafiat selamat sampai kembali ke tanah air. Nah, nanti saya doain di sana ya, apa yang punya maksud gitu ya. Pokoknya nggak usah pakai sebutin deh. Pokoknya yang pada punya maksud tuh yang pada ngaji di sini ya. Saya sampaikan salam sama Rasulullah nanti insyaallah. Nah, saya sampaikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah di bawah pintu Ka'bah kita akan membacakan doa untuk semuanya jemaah yang pada hadir maupun yang tidak hadir ya, karena uzur ya. Mudah-mudahan semuanya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin hamdan yu'afina wa kaifa mazidah. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wal fadlu wa al-mustaqim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha jami'al ahwal wal afat, taqdilana jami'al hajat wa tutahhiruna jami'as sayyi'at, tarfa'una biha minka darajat wa tuballighuna bisul ghayat min jami'il khulud bil hajat wa badal mabat innaka sami'un qarib mujibud da'wat ya qadil hajat wa ya farijal muhimmat innaka la kulli syai'in qadir. Allahumma bilana junubana wa walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma barik lana fi ulumina warzaqina wa amarina zuriyatina wa talami jannatul mijad dan jami umuri waqtimna bil khair. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana bil lana wa ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma biqilak wa bitariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.